Welcome to my channel YouTube Falah Official. Apa kabar teman-temanku semua? Di kesempatan hari ini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya siap pantengin terus bersama channel YouTube Falah Official. Oke teman-temanku semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat kota Jakarta, Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semua. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Tahukah teman-teman semua, sejak tahun 1956, tanggal 22 Juni ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta. Menjadi kota terbesar Indonesia, wilayah saat ini dinamakan Jakarta mempunyai riwayat yang sangat panjang. Riwayatnya sebagai tempat hunian manusia dimulai ketika digunakan sebagai pemukiman sederhana pada zaman prasejarah. Hal ini dapat diketahui dari situs-situs kepurbakalaan prasejarah yang ada di Jakarta. Kemudian pada masa kekuasaan Kerajaan Tarumanegara atau sekitar abad ke-5 Masehi, wilayah ini dikenal bernama Sunda Kelapa. Sejak saat itu, Sunda Kelapa sempat beberapa kali mengalami perubahan nama dan terus tumbuh sebagai kota pusat perdagangan hingga akhirnya menjadi kota pusat kekuasaan seperti sekarang ini. Antara tahun 397 sampai dengan 1527, wilayah yang saat ini disebut Jakarta masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu. Pada tahun 1527, Pangeran Fathahillah dari Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Pergantian nama tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal 22 Juni yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai hari jadi kota Jakarta. Jayakarta kemudian mengalami perubahan nama menjadi Batavia saat VOC menguasai wilayah ini pada tahun 1619. Dalam sejarahnya, nama Batavia mempunyai masa hidup yang sangat lama, yakni hingga 3 abad lebih, dari tahun 1619 sampai dengan 1942. Saat pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942, nama Batavia diganti menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsushi. Barulah setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, nama Jakarta tetap dipakai dengan meninggalkan nama Jepangnya. Menurut kesaksian para musafir Portugis, Sunda Kelapa dipimpin oleh pejabat-pejabat tinggi seperti Tumenggung Sang Adipati dan Sah Bandar. Kelimpahan hasil perdagangan itulah yang memikat bangsa Portugis di Malaka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Namun sebelum rencana itu berjalan, Pangeran Fathahillah lebih dulu merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Perdagangan di Jayakarta pun semakin ramai hingga timbul persaingan di antara pedagang-pedagang Eropa, khususnya Portugis, Belanda, dan Inggris. Orang-orang Eropa tersebut saling berlomba untuk memperoleh konsesi dari penguasa setempat untuk mendirikan kantor dagang. Kemudian pada tahun 1619, Belanda memindahkan kantor Serikat Dagang VOC dari Banten ke Jayakarta. Setelah itu Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia dan dijadikan sebagai pusat kekuasaan Belanda di Indonesia. Batavia pun direncanakan dibangun menyerupai kota-kota di Belanda yang berbentuk blok dan masing-masing dipisahkan oleh kanal. Seiringnya berjalannya waktu, kota Batavia diperluas dan fasilitas perkotaannya senantiasa ditambah. Pembentukan kota Batavia seringkali menyangkut kebutuhan untuk mendatangkan orang-orang dari berbagai bangsa untuk bekerja di sana. Upaya inilah yang dari awalnya telah menjadikan Batavia yang kemudian berkembang menjadi Jakarta sebagai suatu kancah percampuran bangsa. Kemudian pada tahun 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari kota praja menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian pada tahun 1961, statusnya diubah menjadi daerah khusus ibu kota atau DKI. Demikian teman-teman semua, penjelasan singkat tentang sejarah kota Jakarta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semua.
Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Next time kita jumpa lagi dan ketemu lagi, dan tentunya dengan tema-tema yang menarik dan juga unik serta bisa mengedukasi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.